Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kita lanjutkan lagi untuk tutorialnya. Kemarin kita sudah sampai di part 5 ya, bagian 5, tabel, pembahasan tabel bagian 5. Nah, sekarang kita akan mencoba sebuah studi kasus ya, dengan pada tabel dalam tabel, contoh tabel dalam tabel tapi berupa studi kasus. Di berikut adalah contoh demonstrasi. Misalnya ada seorang pengusaha ya yang memiliki 3 jenis restoran atau rumah makan, di mana tiap-tiap restoran membuka cabang di masing-masing kota besar. Terdapat 3 jenis restoran, yaitu restoran masakan Padang, yang kedua restoran bakmi, yang ketiga itu restoran steak dengan namanya itu Salero Padang, bakmi super, sama modern steak. Pada masing-masing jenis restoran memiliki tiga cabang ya. Jadi memiliki 3 cabang. Yang Salero Padang itu ada Salero Padang 1, Salero Padang 2, Salero Padang 3. Sedangkan yang bakmi super itu ada bakmi super 1, bakmi super 2, kemudian bakmi super 3. Kemudian yang modern steak itu memiliki 3 cabang juga, yaitu modern steak 1, modern steak 2, dan modern steak 3. Nah, kemudian masing-masing cabang restoran itu terbagi lagi menjadi terletak pada masing-masing di 3 kota besar. Misalnya itu contohnya itu yang Salero Padang 1 itu ada di Jakarta, Bandung, Surabaya. Salero Padang 2 Jakarta, Bandung, Surabaya. Salero Padang 3 Jakarta, Bandung, Surabaya. Kemudian yang bakmi super itu ada di Semarang. Di bakmi super 1 itu Semarang, Jogja, Solo. Bakmi super 2 Semarang, Jogja, Solo. Bakmi super 3 sama ya, Semarang, Jogja, Solo. Sedangkan yang modern steak itu cabangnya itu untuk modern steak 1 di Bali, Medan, Tangerang. Modern stick 2 Bali, Medan, Tangerang. Modern stick 3 juga sama di Bali, Medan, dan Tangerang. Nah, jika kita ilustrasikan menggunakan diagram, itu kira-kira seperti ini ya tampilannya ya. Kira-kira seperti ini tampilannya. Jadi ini ada 3 jenis restoran ya, masakan Padang, kemudian bakmi, sama steak ya. Itu ada cabangnya itu Salero Padang 1, Salero Padang 2, 3, kemudian bakmi super 1, bakmi super 2. Ini ya, terbagi di masing-masing kotanya itu memiliki 3 cabang ya. Masing-masing cabang itu ada di 3 kota besar. Nah, untuk pembuatan kode programnya itu kira-kira kalau udah jadi itu kira-kira nanti seperti ini ya. Ini ya tampilannya di browser nanti kalau kita bikin itu ya seperti ini ya. Ini menggunakan tabel dalam tabel ya. Jadi ini untuk tabel yang pertama itu Salero Padang, bakmi super, sama yang terakhir itu modern steak. Kemudian ada tabel lagi ya, chill tabel ya, chill tabel. Tabel yang kedua ada Salero Padang 1, Salero Padang 2, Salero Padang 3, sama di sininya itu chill 2-nya dari bakmi super itu bakmi super 1, bakmi super 2, bakmi super 3. Kemudian tabel kedua dari modern steak itu ada modern steak 1, modern steak 2, sama modern steak 3. Kemudian nanti ada tabelnya lagi setelah di masing-masing tabel. Di Salero Padang nanti ada tabelnya lagi, tabel untuk kota-kotanya ada Jakarta, Bandung, Surabaya. Ini juga nanti dibikin tabel lagi. Tabel ketiga ini juga sama, masing-masing dibikin tabel 3. Ada tabel ketiga ya, tabel ketiga. Ini source kodenya itu kira-kira itu seperti ini ya. Jadi ini kan tabel pertama. Udah nanti kita bikin baris 3 baris, yaitu ada yang untuk menaruh
menaruh baris pertama itu Salero Padang sama bakmi super, kemudian sama modern. Terus nanti di dalamnya kita bikin kolom lagi untuk tabel. Nah, tabel yang kedua itu isinya yang tadi Salero Padang 1, 2, 3, kemudian yang bakmi juga berarti bakmi 1, 2, 3, kemudian yang modern steak juga berarti modern steak 1, steak 2, sama steak 3. Kemudian nanti di dalam masing-masing kolom dari modern steak 2 nanti kita bikin kolom lagi, di dalamnya ada tabel lagi, tabel berupa kota ya, kotanya itu di masing-masing jenis restorannya. Ini kotanya itu masing-masing ada tiga macam, tergantung jenis masakan, jenis restorannya. Kalau yang masakan Padang, Salero Padang berarti di Jakarta, Bandung, Surabaya. Kalau yang bakmi itu berarti di Semarang, Jogja, Solo. Kalau yang di modern steak itu di Bali, Medan, Tangerang. Baiklah, kita langsung ke pembuatan kode ya. Kita akan praktekkan langsung pembuatan kode dari tampilan di browsernya itu seperti ini ya. Kita akan langsung untuk ini ya, tampilan ini kita langsung ke pembuatan kode. Kita simpan dulu, misalnya namanya itu tabel di dalam tabel restoran 2. Kita save ya. Nah, ini udah jadi ya. Ini tabel yang pertama berarti ya, ini tabel 1. Tabel 1. Nah, sekarang TR dulu ya, kita bikin TR atau bikin barisnya itu ada 3 ya. Untuk jenis makanannya, jenis restorannya kan memang ada 3, berarti ini yang Salero TD dulu, TD. Ini yang Salero Padang. Kemudian yang ini tuh yang bakmi super. Lalu yang terakhir itu modern. Nah, ini kita sudah bikin 3 kolom ya pada masing-masing baris. Coba kita lihat dulu ya hasilnya. Kita lihat dulu tabel di dalam tabel restoran 2. Ini ya kita udah bikin 3 baris. Berarti yang ini ya baru yang tabel pertama ya. Nah, sekarang kita bikin yang ini, yang tabel kedua di dalam masing-masing tabel yang pertamanya ini tadi ya. Berarti kita bikin TD di dalam sini ya. Kita bikin kolom kan, ini kolom yang kedua. Ini kan masih lurus ini ya dalam satu baris seperti ini. Berarti ini kolom kedua, tapi di kolom keduanya itu kita bikin tabel lagi. Kolom kedua kita bikin TD lagi. Ini di spasi saja.
kemudian tabel ya, tabel bordernya jangan lupa. Nah, kita udah bikin ini ya, baru kita bikin baris atau TR-nya ya. TR-nya ada berapa, karena ini kan ada 3 ya, Salero Padang 1, 2 sama 3 ya. Di sini kan ada 3 baris juga sama, berarti kita bikin 3. Nah, kalau misalnya ini ada Salero Padang 4 ya, nanti kita bikin 1 baris lagi Salero Padang 4 di sini, berarti TR-nya itu ada 4 kali. Ini cukup 3 saja karena contohnya cuma 3. Kita bikin titik kolom ya, kolom. Ini kolom yang pertama itu Salero Padang 1 ya, Salero Padang 1. Padang 2, Salero Padang 3. Nah, itu ya. Nah, coba kita lihat dulu ya. Ini baru satu ya, baru di yang baris pertama dari tabel 1 ya, baru yang Salero Padang ya. Kita lihat satu persatu. Udah benar atau belum? Nah, ini ya, ini udah ya, udah jadi ini ya, sesuai seperti ini ya di baris pertama di Salero Padang. Sekarang kita yang Bakmi Super atau mau ininya dulu, ini aja ya, Bakmi Supernya dulu ya. Bikin tabel keduanya dulu semua, ini kan tabel kedua. Kita bikin tabel yang keduanya dulu aja semua. Nah, ini untuk yang Bakmi Super kita bikin. Ini tadi kan kita udah bikin ya kolom ya, tinggal kita lanjutkan saja. Nanti kita tulis dulu komentarnya tabel 2. Tabel. Nah, baru kita border sama dengan 2. Satu aja deh, satu. Kita bikin TR-nya 3 kali ya, TR. Tahu barisnya itu 3 kali. Bentar, salah ini saya salah ini. Nah, seperti itu. Nah, baru kita bikin TD ya, TD atau kolom. Kita bikin satu kolom aja dulu untuk masing-masing baris.
Ini berarti bakmi super 1, bakmi super 2, bakmi super 3. Ini pasti cepat lah kalau udah tahu. Bakmi super 2. Nah, kita save, kita coba, kita lihat satu persatu perubahannya ya. Nah, ini udah ya. Ini saya harusnya ini TD nya itu TD yang, nah ini TD nya ini saya sering kelupaan ini, tak penutup bukan tak pembuka ya. Ini juga nggak boleh salah ini ya. Nah, tadi kayaknya kok garisnya ada 2. Coba kita refresh ya. Ini harusnya nggak ada ini garis ini. Nah, harusnya seperti ini. Oke, sekarang yang untuk modern stick ya, ini udah ya, kita udah bikin ya TD sini. Nah, tinggal dilanjut aja. Tabel 2 juga sama. R-nya 3 kali juga sama ya. Jangan lupa ini tutup. Baru kita bikin kolomnya satu aja dulu ya, kolomnya satu-satu dulu. Harusnya ini kan ada 2, ini di dalamnya nanti ada TD lagi untuk isian tabel masing-masing kota, tapi nanti satu-satu dulu. Ini modern stick 1 ya, modern stick 1. Save, kita coba lihat satu persatu. Nah, itu ya udah ya. Udah sesuai kan dengan tampilannya di sini. Ini baru yang tabel kedua ya, semuanya ya modern stick 1 2 3, Salero Padang 1 2 3, ada bakmi super 1 2 3. Ini baru yang tabel kedua. Nah, sekarang kita bikin tabel yang ketiga yang berupa kota-kotanya ya. Nah, mulai dari yang Salero. Nih ya, di sini kita bikin lagi TD, bikin kolom lagi. Nah, di dalamnya kita bikin tabel lagi. Ini berarti tabel yang 3 ya. Kita kasih komen di atasnya tabel 3. Nah, itu ya. Kita buat tayarnya itu 3 kali.
kemudian kolomnya, kolom ini karena udah terakhir ya, ini kan yang paling akhir, tabel 3 tuh yang paling akhir, berarti kita hanya bikin kolom satu kali aja. Ini di sini tuh kita nggak bikin tabel lagi ya, kecuali kalau kita bikin tabel lagi sampai keempat, tabel yang keempat, nah berarti nanti kita bikin ini kolom lagi, bikin TD lagi, nanti di dalamnya ada tabel lagi, begitu seterusnya ya. Jadi seperti itu ya urutannya ya. Jadi seperti itu, bisa dipahami sendiri, nanti dipraktekkan saja. Jadi ini karena tabel terakhir paling akhir ya, kita bikin kolomnya cuma satu aja, kita bikin TD nya itu cuma satu kali aja. Berarti ini nama kotanya apa aja ini di sini? Jakarta, Bandung, sama Surabaya ya. Ya, Jakarta, Bandung, Surabaya. Kita save refresh dulu ya hasilnya Pak. Nah itu ya, itu baru satu ya, kita lanjutkan lagi. Itu yang Salero Padang 2, TD lagi, TD. Sebenarnya kan kalau mau cepet ya di copy saja, nggak apa-apa kan sama, tapi takutnya kalau di copy nanti malah mau kayak takutnya nggak paham tuh. Jakarta, Bandung, Surabaya, jadi saya tulis satu persatu saja. Nah ini untuk yang Salero
Padang sudah ya, coba kita lihat ya soalnya lepas. Nah itu udah ya. Nah sekarang tinggal yang bakmi super. Bikin tede lagi. Ini di bawahnya kita sekalian aja ya tede itu ya. Ini jangan lupa ini jangan lupa.
Ini yang terakhir ya, ini modern stick. Kita bikin tayarnya itu 3 kali ya. Karena ini kotanya kan masing-masing ada 3 kotanya ya. Modern stick itu kotanya juga sama, ada 3 kan ya. Dari mana tadi? Ini contohnya. Bali, Medan, Tangerang, sama 3 semua. Kalau ini ada satu lagi 4 dah, kita berarti bikin tayarnya 4. Kita coba ya, kita cobain tayarnya, kita bikin 4. Jadi biar tahu bedanya. Nah, kita tambah satu lagi pokor ya. Coba kita refresh dulu ya. Saya refresh. Nah itu ya, itu ya. Berarti ada 4 kotanya.
Ini yang terakhir ya. Kita mau ditambah satu lagi ya bisa. Kita selesaikan dulu yang ini ya. Nanti kita coba tambah satu lagi. Sama ya, Bali, Medan, Tangerang. Itu ya udah sama ya, seperti contoh ya. Udah sama ya, seperti itu ya. Nah seperti itu ya. Nah jadi ini ya scriptnya ya. Kalau kita mau menambahkan satu lagi ya bisa. Kita mau menambahkannya itu di mana? Misalnya kita menambahkannya itu mau di, misalnya modern sticknya itu ada 4 atau mungkin ininya kita misalnya menambahkan satu lagi ya, misalnya yang Salero Padang saja ya. Ini Salero Padangnya itu misalnya kita tambah satu lagi ada 4, jadi ada Salero Padang 4 tuh ya misalnya. Berarti kita nambahnya itu di sini ya. Ini kan Salero Padang 1, ini Salero Padang, ini kan baris 1. Kita itu mau menambahkan satu baris lagi di sini ya, di tabel 2 satu baris lagi. Ini kan baris 1 2 3. Nah kita mau menambahkan satu baris lagi di sini, jadi kita harus tahu urutannya ya. Jadi ini kan tadi kan di yang untuk baris pertama, tabel pertama, berarti ini ya, ini yang Salero Padang isinya ini. Nah ya berarti yang di tabel 2 ini tabel 2, ini kan di tabel 2, ini tabel 2, ini tabel 1, ini tabel 2. Berarti kita nambahnya itu yang di tabel 2 ya, tabel 2 ini tabel 2. Nah ini tabel yang pertama, tabel 2 itu sampai mana? Di sini sampai bawah ya. Tuh bawahnya itu udah bak super, itu udah tabel 1 itu. Nah ini Salero Padang, ini yang baris pertama ya punyanya Salero Padang 1, ini baris 2 punyanya Salero Padang 2, ini baris 3 punyanya Salero Padang 3. Berarti kita nambahnya itu di bawah sini ya, satu baris lagi, bikin satu TR lagi. Jadi Salero Padang 4 tuh ya. Ya TD dulu, TD kita bikin TD. Nah itu kita sudah bikin ya ini ya. Nah kita bikin kolom satu lagi, TD. Ini untuk tabelnya ya, untuk isian tabel. Ini kita kasih komen nih tabel 2 juga sama. Tabel 2 ya. Enggak, ini tabel 3 kok, tabel 3 ini kan kita ada di tabel 2 ini, di dalam barisnya tabel 2. Berarti kita mau bikin tabel yang ketiga untuk nama kota-kotanya ya. Nah coba kita save dulu, kita lihat dulu di sini perbedaannya. Jadi ini harusnya nambah satu lagi ya di sini ya, di bawah Salero Padang 3. Kita refresh. Nah ini udah jadi ya, udah bikin satu baris lagi di tabel yang kedua. Berarti ini udah, kita tinggal bikin
yang ini ya, yang tabel ketiga dari ini ya, dari baris yang keempat dari tabel 2. Jadi tabel 2 ini kan tabel 2 ya. Nah kita bikin baris yang keempat ini ya. Jadi berarti ini kan satu baris 1, 2, 3, ini baris keempat ya. Ini ya masih 1, 2, 3, kita bikin baris keempat, tabel di baris keempat di kolom yang kedua. Nah kita kan bikin kolomnya ada 2 ya, jadi barisnya terus ini kolom yang pertama, ini kolom, nah di kolom kedua ini bikin tabel yang ketiga ya. Kita komen dulu. Nah ini udah ya, udah, nggak usah dikomen lagi, ini udah. Ini aja yang dihapus. Kita langsung tabel. Bikin TR ya, TR tahu baris berapa, ada 3 aja ya, kita bikin 3 aja, 3 kotak, atau mau 4 ditambah 1 lagi, udah nggak apa-apa, 4 aja, 4 tambah 1 kotak lagi. Tambah 5 aja ya, 5 biar sekalian banyak. 5 kotak, berarti kita bikin 5 baris. Satu, 2, 3, 4, ini udah 5 ya, 5 Jakarta, Bandung, satu lagi apa sih tadi di sini, satu lagi apa sih, Surabaya. Terus satu lagi di mana, misalnya di DKI Jakarta. Terus satu lagi misalnya di mana ya, Sumatera, kotanya aja di Padang. Nah itu ya, nah udah save, kita refresh. Itu ya, udah ya, ini jadinya ya seperti ini ya. Nanti tinggal dipraktekkan sendiri ya, tampilannya hasilnya itu seperti ini ya jadinya. Kalau ini kan semakin kesana itu semakin melebar ini, jadi menyesuaikan isiannya. Nah ini scriptnya ya. Ya jadi seperti itu ya, untuk ini salah satu contoh, nanti bisa dikreasikan sendiri, bikin sendiri. Jadi ini untuk teori-teori mengenai tabel itu udah selesai ya. Ini udah teori yang terakhir ya, udah selesai untuk mengenai tabel itu. Untuk teori itu sampai dengan part ya, ini ya, ini udah selesai ya, karena tabel itu kan banyak jenis, nanti tinggal dikreasikan sendiri. Nah untuk besok ini kita latihan ya, latihan seperti yang di list kemarin ya. Jadi saya hanya bikin tampilan tabel di dalam browser ya,
misalnya saya bikin tampilan seperti ini aja, nanti dibikin sendiri, kodenya itu dibikin sendiri, jadi kayak studi kasus ya nanti ya. Kalau ini kan studi ya contohnya sama kayak ini, bikin studi kasus kayak ini, cuma nanti mungkin bukan yang pembahasan tabel dalam tabel, nanti tergantung. Ini kan studi kasus untuk contoh yang tabel dalam tabel, nanti kan mungkin studi kasusnya beda lagi, nggak harus yang untuk ini tabel dalam tabel, bisa juga studi kasusnya itu bebas aja. Nanti yang penting pokoknya itu harus sesuai dengan tampilan yang di contoh, itu harus sesuai. Jadi seperti itu ya. Nanti untuk terakhir dari pembahasan bab tabel itu nanti di part 7 atau bagian ke-7 itu terakhir, nanti latihan-latihan ya, latihan-latihan. Jadi nanti saya cuma memberikan kayak gambaran tabel-tabel seperti ini ya, gambaran-gambaran seperti ini saja, gambar-gambaran seperti ini saja, tapi nanti silakan di coding sendiri, silakan dicoba sendiri untuk latihan, paling itu. Jadi besok terakhir itu latihan ya, latihan. Jadi ini dipahami saja, pelan-pelan saja memahaminya, terus sambil dipraktekkan supaya cepat paham ya, supaya cepat mahir itu ya. Demikian ya untuk tutorial part 6 ini ya, saya akhiri ya. Besok kita lanjut ke yang part 7 itu untuk terakhir ya, mengenai pembahasan bab tabel. Part 7 itu untuk latihan-latihan saja, itu untuk pembahasan terakhir dari pembahasan tabel. Demikian, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.